Halo teman-teman, di sini saya akan berbagi video tentang kelebihan dan kekurangan sedan Honda Accord Cielo ini. Jadi ini bisa jadi referensi bagi teman-teman semua jiwa-jiwa muda ataupun tua yang sedang mencari mobil, apalagi mencari Accord Cielo. Jadi kalaupun semisal teman-teman mau beli mobil itu biasanya kan nyari referensi dulu. Saya acungi jempol teman-teman kalau Anda mencari referensi dulu, karena cari referensi dulu sebelum memutuskan untuk jadi beli atau tidak itu sangat penting sekali. Mungkin teman-teman ada yang udah nyari-nyari gitu ya, mau beli Accord Cielo ataupun ini karena pilihannya banyak teman-teman, mobil klasik gitu ya, Accord Cielo, Accord VTI, Civic Genio, Civic Vario, Vios Gen 2, Chevrolet Nova, Greco, Soluna, Timor, dan lain-lain, masih banyak sekali, Baleno juga ada gitu ya. Ini mungkin jadi salah satu pilihan bagi teman-teman semua. Jadi sebelum memutuskan beli, nonton ini itu oke sekali. Langsung aja di sini dari kelebihannya ini udah saya catat ya teman-teman. Jadi di belakang saya ini mobil Honda Accord Cielo saya memang suka mobil klasik ya teman-teman. Jadi kenapa saya suka mobil klasik dan kenapa saya memilih mobil klasik, teman-teman lihat aja video saya yang sebelumnya, linknya saya taruh deskripsi. Ini yang pertama untuk kelebihannya ya teman-teman. Saya udah pakai mobil ini selama kisaran 3 tahun sampai 4 tahunan ya. Ini mantap sekali pokoknya. Kelebihannya yang pertama, ini mobilnya keren, mewah teman-teman. Tampilannya itu tidak lekang oleh waktu, kemudian mudah dimodifikasi. Standarnya aja Honda Accord Cielo ini yang penting bersih itu sangat keren sekali. Apalagi dimodif, dikasih spoiler, dikasih body kit, kemudian lampunya diganti lampu bilet. Waduh, tambah keren sekali teman-teman. Karena saya pernah tuh ya ngelihat pas saya berangkat kerja, ngelihat ada mobil Honda Accord Cielo itu dia standar teman-teman, bersih tapi wah keren sekali, pokoknya mantap. Ada juga di YouTube yang nyari tuh orang udah tua, bapak-bapak sengaja nyari Honda Accord Cielo karena pengen ya kelebihannya ini gitu ya, sangat keren sekali. Ini mobil dikenal mobilnya guru zaman dulu juga ya. Jadi mobil Pak Guru yang zaman dulu pakai Honda Accord Cielo ini udah terlihat sangat keren sekali katanya. Oke, yang berikutnya ini naikannya nyaman. Jadi naikannya itu nyaman teman-teman, anteng ya. Dibuat pelan itu oke, dibuat speed top itu juga oke gitu ya. Mantap sekali pokoknya. Kemudian standarnya aja ini udah kelihatan keren. Yang penting bersih itu udah keren sekali teman-teman, apalagi dimodifikasi. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, cocok ya, sampai cucok ya. Cocok dipakai kaum muda hingga tua teman-teman. Jadi emang mantap sekali, ini mobilnya memang cocok ya dipakai kaum muda, tampilannya tidak lekang oleh waktu, dipakai kaum tua juga oke gitu ya, mantap sekali. Yang berikutnya nomor 5, radiatornya besar. Jadi selama sistem pendinginan mesin mobil kita ini aman-aman aja ya, nggak ada yang bocor, selang-selang ininya, air radiatornya nggak bocor, kipasnya oke dan lain-lain, itu aman dari overheat teman-teman, karena radiatornya ini besar sekali. Nanti saya lihatkan ya. Kemudian ini termasuk sedan besar teman-teman. Jadi sedan ini ukurannya lebih besar daripada sedan yang lainnya gitu ya. Seperti dari Civic Genio, dari Timor, dari Soluna, ini lebih besar gitu ya. Kemudian nomor 7, mesin tangguh. Jadi kemarin sempat saya coba juga ini sedan, saya naik ke Jalan Ijen yang terkenal jalannya itu sangat ngeri sekali ya, karena dia ini naik terus nanjak terus gitu ya, ngeri sekali pokoknya jalannya, udah nanjak belok-belokan gitu. Ini selama saya perjalanan itu ngelihat beberapa mobil keluarga itu macet, entah itu mereka overheat atau gimana ya, tapi mobil Honda ini, Honda Accord Cielo ini dilibas tuh jalan-jalan Gunung Ijen teman-teman. Wah mantap pokoknya. Ini sih kemarin saya ke sana ya, teman-teman lihat aja di video saya sebelumnya, udah saya buat dokumentasi itu. Kemudian yang nomor 8, cc besar. Jadi dibuat nyalip, semisal kita mau nyalip truk atau nyalip mobil besar lainnya, kita ini hatinya nggak was-was gitu ya teman-teman. Beda kalau semisal cc-nya kecil, mau nyalip itu ya sedikit was-was gitu ya. Kalau semisal yang penting ini kita pakai udah posisi nyalip oke, dan di depan gak ada mobil atau kendaraan lain, kita salip aja gitu ya. Pakai ini oke gitu ya, nggak was-was sekali kalau mau nyalip. Kemudian nomor 9,
jok sopir ini bisa dikeatasin, bisa dikebawain teman-teman. Itu di situ ada elektriknya ya teman-teman, bisa dikeatasin, bisa dikebawain. Jadi kalau kita yang tinggi ataupun pendek, tenang aja di situ ada. Kemudian untuk setirnya ini bisa dikeatasin, bisa dikebawain juga teman-teman. Nanti saya kasih lihat ya. Kemudian untuk melepas dinamo starternya itu mudah. Ini nomor 11 ya. Ini saya lihatkan dulu ya ke dalam biar teman-teman oke referensinya. Nah ini teman-teman, dinamo starternya dia di sini. Jadi dia ngelepasnya itu nggak terlalu susah karena dia ini nggak terlalu tersembunyi gitu ya. Ini mesinnya mantap sekali nih ya. Kemudian yang tadi saya bilang teman-teman, setirnya ini bisa dikatasin, bisa dikebawain. Di sini ada ceritanya tuh. Nah ini ke bawah, ini bisa dikatasin lagi tuh. Terus dikunci. Nah, kuncinya sebelah sini ya. Nih. Kemudian untuk joknya ini bisa dikatasin, bisa juga dikebawain gitu ya. Jok sopir. Kemudian tampilan interiornya lumayan oke, bagus sekali, tidak lekang oleh waktu, tidak kotak-kotak banget gitu ya. Jadi mantap sekali dan juga interiornya lebar sekali. Ketika kita naik di sini ini, wah rasanya sangat lebar sekali teman-teman. Itu nomor 12 tadi ya, nomor 11 lepas dinamo starternya itu mudah. Nomor 12 tampilan kabin dalamnya itu oke gitu ya, nggak terlalu kotak-kotak banget, nggak terlalu kelihatan tua gitu ya. Nomor 13 ini fiturnya banyak teman-teman. Dia ini udah ada electric mirror, jadi spionnya bisa lipat otomatis, terus kaca spionnya bisa kita kiri kanan ada ininya juga ya, ada tombolnya juga gitu ya. Kemudian fitur yang lain juga ada seperti AC, udah ada audio juga, ada di upgrade ke LCD itu juga oke gitu ya, dan lain-lain masih banyak guys. Jadi fiturnya termasuk oke, power window ada gitu ya. Oke, itu adalah kelebihan dari Honda Accord Cielo. Sekarang adalah kekurangannya. Ini yang saya rasakan selama saya pakai mobil ini selama 3 tahun 4 tahunan ya. Yang pertama ini handle pintunya gampang ceklek gitu ya. Jadi saya lihatkan dulu. Nah itu handle pintunya yang di sana tuh. Nah yang ini nih, itu udah saya ganti baru ya. Yang ini walaupun bisa diakali tapi ini nih, ada juga yang tak akalin pakai baut ya. Jadi handle pintunya gampang ceklek. Jadi kalau ada yang bukanya tapi pakai ujung gini langsung di thread gitu, itu repot. Cara bukanya itu jempolnya di sini ini biar lebih awet. Nah gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah lampu depan standarnya nggak terlalu terang dan juga nggak terlalu redup sekali teman-teman ya. Maka dari itu lampu ini udah saya pasangi lampu tembak di bawahnya. Lampu utamanya saya pakein lampu bilet gitu ya. Jadi kalau hidup lampu utama yang jadi penerangan utama itu saya pakai lampu tembaknya. Tapi ketika lampu utama hidup, maka lampu bilet tadi saya buat hidup untuk cincinnya aja gitu ya. Itu keren sekali nih ya. Tuh. Jadi mantap sekali. Ini saya pasang lampu tembak tuh. Untuk cara mengatasi mobil tua itu kan kebanyakan lampunya kurang terang gitu ya. Itu udah saya kasih videonya, saya sharing lagi videonya di video saya yang lainnya. Linknya saya taruh deskripsi, lihat aja di sana ya. Kemudian yang berikutnya, kompresor AC kalau mau kita lepas itu harus melepas yang atas dulu gitu ya. Beda dengan yang ya mungkin yang dulu pernah saya lepas Civic Genio, dia itu kalau melepas kompresor AC dia nggak perlu melepas yang atas-atas, yang dilepas dari bawah itu bisa. Ada lagi yang lain gitu ya. Tapi ya ini membuat kita kerja 2 kali sih ya. Tapi ya nggak terlalu ini banget ya. Itu tugasnya mekanik ya. Tenang aja. Ini saya lihat kan. Ini untuk kompresor AC. Nah di bawah sini ya. Tuh di bawah sini. Jadi sebelum melepas ini saya harus melepas dinamo ampere dan melepas ini juga power steering gitu. Dan ini dilepas dari bawah nggak bisa, ya harus saya lepas, saya tarik ke atas nanti gitu. Seperti itu ya teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman, kekurangan dan kelebihan dari Honda Accord Cielo ini. Semoga ini jadi referensi ya teman-teman. Ada yang penting lagi nih yang mungkin teman-teman tunggu, tentang BBM. Nah tentang BBM ini banyak yang bilang itu, mungkin yang bilang itu belum pernah merasakan punya atau memiliki secara pribadi Honda Accord Cielo ini. Mereka itu mungkin tahunya secara umum bahwa cc-nya besar ya udah boros gitu ya, nggak pernah mungkin belum memiliki secara pribadi dalam jangka waktu yang lumayan lama gitu ya.
Jadi mereka bilangnya itu mayoritas ini boros. Jadi dengan mesin 2200 cc dengan tenaga yang dihasilkan dan kenyamanan yang oke, saya rasa bensin itu nggak terlalu boros gitu ya yang kita dapatkan. Tapi yang dibilang orang-orang ini terlalu boros gitu ya, kalau menurut saya pribadi selama saya pakai ini, pernah saya tes juga ya, bensinnya nggak terlalu boros-boros amat seperti yang dibicarakan oleh orang-orang gitu ya. Kemarin sempat saya tes, saya pakai ke suatu tempat gitu ya, itu dia tembus ke 1:9, 1:10 di dalam kota. Kalau di luar kota itu bisa tembus 1:11, 1:12 seperti itu ya. Jadi lumayan enak sekali Honda Accord Cielo ini, selain tenaganya oke, naikannya nyaman, anteng juga gitu ya. Ya seperti itu teman-teman. Jadi ini mobil non VTEC yang 94, tapi untuk non VTEC dan VTEC itu sebenarnya bedanya nggak terlalu jauh teman-teman, karena VTEC itu bekerja setelah mencapai RPM tertentu gitu ya. Artinya ketika kita pakai Honda Accord Cielo ini yang non VTEC, maka kalau kita berjalannya itu pakai di bawah RPM 2000 atau 2500, maka sama aja seperti kita pakai VTEC. Karena kalau kita pakai mobil Honda Accord Cielo VTEC, itu VTEC-nya akan bekerja setelah mencapai RPM tinggi tertentu gitu teman-teman. Gitu ya. Maka dari itu BBM-nya di sini yang saya rasa nggak terlalu boros sekali, asalkan kita kakeknya juga sekolah ya. Yang saya rasa juga saya cari-cari mobil lain yang merek lain itu bilang juga irit asalkan kaki kita bisa sekolah. Artinya itu jangan terlalu kebut-kebutan sekali gitu ya. Terus RPM-nya itu dijaga mungkin di bawah 2500 atau 2000 seperti itu namanya sekolah. Tapi kalau kaki kita gatal sesekali nemu jalan yang lurus dan oke, gas aja gitu ya. Sesekali aja gitu ya. Karena CC besar, kalau semisal nggak kita gas, kita nggak tahu rasanya. Wah mantap sekali, dibuat speed up itu nyaman sekali juga. Jadi kadang saya dengan cara seperti itu ya teman-teman, jalan di bawah 2000 rpm atau 2000 rpm itu santai, enak gitu ya. Itu pun dibawa pelan sangat nyaman sekali mobil ini teman-teman. Tapi kadang 1 atau 2 kali ya menemui saya jalan yang oke gitu ya, jalannya itu dia lurus, kemudian enak, rapi, jalannya rata gitu ya, saya gas gitu ya, ndut gitu, pokoknya enak rasanya itu. Biasanya gini, ini saya gas dut gitu, mantap sekali pokoknya. Oke, yang berikutnya yang tentang spare part ya. Kalau untuk spare part mayoritas mobil Motuba ya, mobil tua gitu, itu mungkin hampir semua bilang itu spare partnya susah, kecuali mungkin ya ada juga yang nggak terlalu susah gitu spare partnya. Tapi mayoritas orang-orang itu bilang pokoknya mobil tua spare partnya susah, apalagi mobil merek tertentu. Tapi ada juga nih teman-teman, mobil yang merek tertentu yang lainnya, orang lain bilangnya spare partnya itu nggak susah. Contohnya seperti kayak Toyota dan lain-lain gitu ya. Tapi untuk mobil ini teman-teman, itu spare partnya nggak susah gitu ya. Kalau semisal kita beli online itu ada banyak. Entah teman-teman pakai mobil klasik sedan lainnya, itu beli di online itu ada banyak teman-teman gitu ya. Kemudian untuk mobil sedan klasik yang lainnya yang keren-keren juga udah ada banyak ya. Selain Honda Accord Cielo ini atau Honda Accord VTI, ada juga Civic Vario, ada Civic Genio, ada Vios Gen 2, Gen 1, kemudian ada Chevrolet Rova, ada Greco, ada Timur, ada Soluna dan lain-lain, ada Baleno juga ya, ada Hyundai Avega juga ya, mungkin Hyundai Avega jadi ini salah satu ya, dan masih banyak lagi ya. Mungkin teman-teman tahu juga sedan-sedan yang lumayan oke. Kadang ada Hyundai Avega ini ada yang bilang dia ini sedan dan juga tidak seperti sedan gitu, fastback sampai ini, hatchback juga enggak, sedan juga enggak, kadang ada yang bilang fastback gitu ya. Yes, intinya itu ya. Nanti saya akan share mobil-mobil sedan klasik yang keren-keren untuk teman-teman semua, barangkali bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua. Karena saya tahu sebelum membeli sesuatu, sebelum beli mobil itu nyari referensinya itu kita harus cari dulu ya teman-teman. Karena sebelum beli sesuatu nyari referensi itu memang sangat oke sekali. Daripada kita beli dulu nanti kita getun burian kan repot gitu ya. Jadi cari referensi terlebih dahulu. Dulu saya juga cari referensi juga ya teman-teman.
dengan kelebihan dan kekurangannya itu seperti apa saya pertimbangkan gitu. Oke, gitu aja teman-teman untuk pembahasan video kali ini. Semoga ini jadi manfaat dan juga jadi referensi bagi teman-teman semua ya. Ini adalah mobil pribadi saya pakainya udah 3-4 tahunan gitu ya. Jarang rewel sekali ya. Dulu sempat saya perbaiki untuk ini ya, kompresor AC. Kemudian dulu saya servis IACV nya, throttle body saya bongkar, saya servis, saya bersihkan gitu ya. Pokoknya banyak sekali, teman-teman ikuti aja video saya di channel ini. Nanti teman-teman akan mendapatkan banyak video tentang Honda Accord Cielo ini atau sedan-sedan yang menjadi referensi bagi teman-teman semua untuk dibeli gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga ini jadi referensi dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga Anda semua yang nonton video ini sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan like video ini kalau Anda suka ya. Kalau semisal Anda pertanyaan, silahkan teman-teman komen di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau saya melihatnya ada waktu saya jawab. Oke teman-teman, gitu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.